Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ibu Astin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan latihan persiapan asas kelas 10. Ya, soal ini dari Ibu Maulidia. Nomor 1, jelaskan apa saja yang dipelajari pada cabang ilmu fisika. Nah, untuk jawabannya ini merupakan versi dari saya, mungkin banyak versi yang bisa kamu dapatkan. Nah, salah satu jawabannya, fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam yang meliputi fisika, kimia, dan biologi. Kata fisika berasal dari istilah Yunani yang berarti alam. Oleh karena itu, fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang semua gejala alam dan interaksinya. Contoh cabang ilmu fisika, mekanika. Mekanika ini mempelajari tentang gerak, kemudian kalor dan termodinamika mempelajari tentang energi dan perpindahannya. Yang ketiga, gelombang dan bunyi mempelajari tentang gelombang dan bunyi. 4, elektromagnetisme mempelajari listrik, magnet. Dan yang kelima, fisika modern. Nah, untuk fisika modern ini mempelajari materi dalam skala atom dan subatom serta partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Ya, oke. Sekarang nomor 2, tuliskan dan jelaskan langkah apa saja yang terdapat pada metode ilmiah. Nah, untuk langkah metode ilmiah ini ada 7. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Yang keempat, pengajuan hipotesis. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, analisis data. Dan ketujuh, pengambilan kesimpulan. Nah, ini ada penjelasannya. Identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Identifikasi masalah itu merupakan suatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Identifikasi masalah adalah proses untuk menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari sebuah penelitian. Secara umum, terdapat 3 langkah dalam melakukan identifikasi masalah. Yang pertama, menemukan masalah yang ada atau problem, kemudian mengidentifikasi sumber permasalahan, kemudian yang ketiga menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Yang kedua, perumusan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah awal penelitian. Nah, masalah ini dapat berupa hal-hal yang menarik untuk diketahui dan dipecahkan. Untuk merumuskan masalah yang baik harus diawali dengan identifikasi masalah dahulu. Rumusan masalah biasanya dituliskan dalam kalimat tanya. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi bertujuan memperoleh pengetahuan dan informasi baik berupa teori, konsep maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sumber pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang diteliti. Yang keempat, pengajuan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesis bersifat teoritis sehingga harus diuji kebenarannya. Yang kelima, melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen merupakan kegiatan penelitian untuk menguji hipotesis. Yang keenam, analisis data. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil eksperimen menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Ya, ini dikutip dari maxmandro.com. Yang keenam, pengambilan kesimpulan. Kesimpulan penelitian merupakan hasil ringkasan dari kegiatan menganalisis data yang menghubungkan hipotesis dan hasil eksperimen. Jika hasil eksperimen menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis dapat diterima dan menjadi teori. Jika hasil eksperimen tidak sesuai hipotesis, maka hipotesis ditolak dan peneliti bisa melakukan penelitian baru. Ya, saya kira seperti itu jawabannya. Sekarang nomor 3. Percepatan merupakan besaran turunan yang terdiri dari panjang per satuan waktu kuadrat. Tuliskan dimensinya dengan tepat.
Nah, untuk menjawab soal ini, lihat kalimat pada soal. Jadi, berdasarkan kalimat pada soal, percepatan sama dengan panjang persatuan waktu kuadrat. Nah, dimensi panjang adalah L, dimensi waktu adalah T. Maka, dimensi percepatan sama dengan L T pangkat negatif 2. Nomor 4, M L pangkat 2 T pangkat negatif 2 merupakan dimensi dari besaran. Nah, besaran dengan dimensi ML pangkat 2 T pangkat negatif 2 itu ada beberapa besaran. Yang pertama adalah besaran energi, di mana energi ini ada dua bentuk, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Kemudian besaran yang lain yang memiliki dimensi ML pangkat 2 T pangkat negatif 2 adalah usaha. Nomor 5. Tuliskan angka-angka berikut ini sesuai dengan notasi ilmiah. Nah, pada soal nomor 5 ada 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan A dan B ini memiliki angka di belakang koma yang cukup banyak, jadi dinyatakan dalam bentuk desimal dengan angka di belakang koma yang lumayan banyak. Kemudian untuk pertanyaan bagian C dan D ini dinyatakan dalam bilangan dengan jumlah angka nolnya yang sangat banyak juga. Nah, kita baca dulu pertanyaannya mulai dari A, B, C, dan D tanpa membacanya sesuai dengan sebutan, tapi kita membacanya sesuai dengan angka yang sebagaimana apa adanya, sebagaimana yang terlihat ya. Nanti pada saat kita menjawab ini akan kita bacakan sesuai dengan sebutannya. Oke. Nah, bagian A 0,00000000130. Jadi ini ada 12 angka di belakang koma. Bagian B 0,000006. Ini ada 6 angka di belakang koma. Kemudian untuk bagian C 62000000. Jadi untuk bagian C ini diawali dengan angka 62, kemudian di belakang 62 setelah angka 62 ada 9 angka 0. Kemudian bagian D. Nah, untuk bagian D ini diawali dengan angka 9 kemudian diikuti oleh 22 angka 0. Jadi kita baca dulu apa adanya. 9 0 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 0. Iya. Jadi lumayan capek juga untuk membacanya. Oke. Nah, pertanyaan pada soal ini diminta untuk menuliskan angka-angka pada pertanyaan ini menggunakan notasi ilmiah. Ya. Jadi kalau sebagaimana yang kita ketahui, penulisan angka dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku ini dapat dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N, di mana A sama dengan basis atau mantisa dengan nilai A berkisar dari 1 sampai 9. Jadi A ini lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari 10. Jadi A berada di antara 1 dan 10. Jadi saya ulangi lagi, nilai A itu mulai dari 1 sampai 9. Kemudian 10 pangkat N. 10 pangkat N adalah bilangan 10 berpangkat. Dan yang berikutnya N adalah eksponen atau pangkat. Nilai N mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat jawaban dari bagian A. Nah, untuk bagian A 0,0000000000130 memiliki 12 angka di belakang koma. Maka
Angka ini kita bisa tuliskan sebagai 130 kali 10 pangkat negatif 12. Karena A harus dinyatakan dalam bilangan mulai dari 1 sampai 9, maka 130 kali 10 pangkat negatif 12 harus diubah bentuknya ya. Jadi 130 kali 10 pangkat negatif 12 sama dengan 1,30 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 12 sama dengan 1,30 kali 10 pangkat 2 kurang 12. 2 kurang 12 sama dengan negatif 10. Maka 1,30 kali 10 pangkat 2 kurang 12 sama dengan 1,30 kali 10 pangkat negatif 10. Atau sama dengan 1,3 kali 10 pangkat negatif 10. Bagian B, 0,000006 memiliki 7 angka di belakang koma, maka 0,000006 sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, sekarang kita lihat bagian C. Kita baca dulu tanpa menyebutkan sesuai sebutannya ya. Baca apa adanya dulu. 620000000. Ya, kalau kita baca sesuai sebutannya ini dibaca 62 billion atau 62 miliar. Nah, 62 miliar memiliki 9 angka 0. Maka 62 miliar sama dengan 62 kali 10 pangkat 9. Nah, karena A harus dinyatakan dalam angka 1 sampai 9, maka 62 kali 10 pangkat 9 diubah menjadi 6,2 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 9. Sama dengan 6,2 kali 10 pangkat 1 tambah 9. Sama dengan 6,2 kali 10 pangkat 10. Sekarang kita lihat bagian D. Nah, untuk bagian D ini angkanya sangat panjang, jadi ada 22 angka 0. Ini saya bacakan sesuai sebutannya saja. Ini dibaca sebagai 90 sextillion. Nah, 90 sextillion memiliki 22 angka 0. Maka 90 sextillion sama dengan 9 kali 10 pangkat 22. Sekarang kita lihat nomor 6. Sesuai aturan angka penting, akar 8100 adalah, nah, untuk menjawab soal ini kita lihat dulu angka 8100 memiliki 2 angka penting. Maka hasil menarik akarnya juga harus memiliki 2 angka penting. Jadi akar 8100 sama dengan 90. Nah, sekarang kita lihat 90 ini hanya memiliki 1 angka penting. Maka angka 90 harus kita ubah penulisannya ke dalam bentuk baku atau notasi ilmiah, sehingga 90 ini kita ubah menjadi 9,0 kali 10. Mengapa? Karena 9,0 memiliki 2 angka penting. Jadi akar 8100 sama dengan 90 sama dengan 9,0 kali 10. Nomor 7. Laju sebuah motor adalah 54 km per jam. Konversi kelajuan tersebut ke dalam satuan meter per sekon. Nah, untuk menjawab soal ini kita tuliskan dulu faktor konversi dari kilometer per jam ke meter per sekon. 1 km per jam sama dengan 1000 meter dibagi 3600 sekon. Sama dengan 5 per 18 meter per sekon. Jadi 54 km per jam sama dengan 54 kali 5 per 18 meter per sekon. Sama dengan 15 meter per sekon. Nomor 8. Massa jenis batu beton padat bernilai 2400 kg per meter kubik. Konversi massa jenis tersebut ke dalam satuan gram per centimeter kubik. Nah, untuk menjawab soal ini kita tuliskan dulu faktor konversi dari kilogram per meter kubik ke gram per centimeter kubik. 1 kilogram per meter kubik sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 gram
dibagi 1 kali 10 pangkat 6 cm kubik sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 6 gram per cm kubik sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 3 gram per cm kubik. Jadi 2400 kg per meter kubik sama dengan 2400 kali 10 pangkat negatif 3 gram per cm kubik sama dengan 2,4 gram per cm kubik. Nomor 9, sebutkan dan jelaskan 3 bidang pekerjaan yang sangat bergantung pada penerapan ilmu fisika dalam pelaksanaan. Nah, untuk soal ini saya kira bukan hanya 3 bidang pekerjaan. Ini saya tuliskan 6 bidang pekerjaan ya. Dan ini hanya sebagai contoh. Yang pertama, bidang kedokteran dan kesehatan. Nah, untuk contohnya misalnya pada bidang radiologi. Nah, yaitu penggunaan sinar rongseng untuk mendeteksi kelainan pada tulang, penggunaan USG untuk mendeteksi kondisi bayi dalam kandungan, penggunaan sinar laser untuk operasi laparoskopi, penggunaan sinar gamma untuk sterilisasi perawatan bedah. Ya, ini hanya contoh ya, masih banyak penggunaannya lagi yang lain. Nah, untuk yang berikutnya bidang pertanian, ini contohnya penggunaan peralatan untuk membantu pekerjaan petani, penggunaan bibit unggul yang dihasilkan dari rekayasa genetika menggunakan sinar X, sinar gamma, atau sinar UV. Yang ketiga untuk bidang transportasi, contohnya kereta cepat menggunakan teknologi superkonduktor, penggunaan kendaraan bermotor. Yang keempat, bidang industri, contohnya penggunaan teknologi seperti scanning ultrasonik untuk mendeteksi keretakan dalam struktur logam, penggunaan gelombang bunyi untuk mendeteksi kandungan gas dan minyak bumi, penggunaan berbagai mesin untuk mempermudah proses produksi, dan penggunaan sonar dalam industri kelautan. Yang kelima, bidang komunikasi, contohnya penggunaan gelombang elektromagnetik dalam komunikasi tanpa kabel dan penggunaan serat optik untuk internet dan TV kabel. Kemudian yang keenam, bidang energi. Contohnya penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir, penggunaan sumber energi alternatif seperti angin, matahari, biomasa, sampah, air, panas bumi, dan gelombang laut untuk menghasilkan energi pengganti energi dari bahan bakar fosil, penggunaan generator sebagai penghasil energi listrik melalui proses perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Ya, jadi kalau yang diminta hanya 3, tapi ini saya kasihkan 6, ya terserah kalian mau menjawabnya hanya 3 atau semuanya. Oke? Nomor 10, tuliskan skala utama, skala nonius, dan hasil ukur dari gambar ini. Nah, kalau kita lihat soal ini adalah hasil pengukuran dari jangka sorong. Untuk cara membaca skala utama, jadi lihat angka pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, kemudian untuk skala nonius, lihat angka pada skala nonius yang tepat segaris dengan angka pada skala utama. Nah, kalau kita lihat skala utamanya itu adalah 20 mm atau 2 cm. Ya, jadi yang kita lihat itu angka pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius ya, bukan sebelum pinggir dari rahang geser. Oke. Yang berikutnya untuk skala nonius, lihat angka pada skala nonius yang tepat segaris dengan angka pada skala utama. Nah, kalau kita lihat angka pada skala nonius yang tepat segaris dengan angka skala utama itu adalah angka 5, jadi itu artinya 0,5 mm atau sama dengan 0,05 cm. Jadi hasil pengukuran sama dengan SU tambah SN sama dengan 20,5 mm atau sama dengan 2,05 cm. Nah, sekarang kita lihat nomor 11. Tuliskan skala utama, skala nonius, dan hasil ukur dari gambar ini. Nah, kalau kita lihat gambar yang ditampilkan ini adalah hasil pengukuran dari mikrometer
Nah, untuk melihat skala utama, jadi ingat pada mikrometer itu memiliki dua skala, skala utama bagian atas dan skala utama bagian bawah. Skala utama bagian atas itu satu skala nilainya sama dengan 1 mm, kemudian skala utama bagian bawah nilainya setengah mm. Nah, kemudian untuk skala nonius, satu skala nonius itu nilainya 0,01 mm. Nah, sekarang kita lihat skala utama. Skala utama ini kalau kita baca adalah, ya kita lihat mulai dari angka 5 ya. Jadi setelah 5 itu ada 4 garis ke kanan berarti 9. Kemudian itu pada bagian atas ya. Sekarang kalau kita lihat bagian bawah itu muncul ada satu garis sebelum selubung luar yang menunjukkan angka skala nonius. Jadi skala utama adalah 9,5 mm. Nah, kemudian skala nonius. Skala nonius kita lihat pada angka yang ditampilkan di selubung luar. Yang kita lihat itu adalah angka yang tepat segaris dengan garis pisah antara skala utama bagian atas dan skala utama bagian bawah. Jadi kalau kita lihat nilainya adalah 0,39 mm. Jadi hasil pengukuran SU tambah SN sama dengan 9,5 tambah 0,39 sama dengan 9,89 mm. Nomor 15, jelaskan perbedaan satuan pokok dan satuan turunan. Nah, untuk menjawab ini saya berikan contohnya sesuai jumlah besaran pokok, kemudian untuk besaran turunannya itu diberikan beberapa contoh. Nah, yang pertama kita lihat dulu satuan pokok. Satuan pokok adalah satuan dari besaran pokok. Contoh, satuan massa kilogram, satuan panjang meter, satuan waktu sekon, satuan kuat arus ampere, satuan suhu Kelvin, satuan intensitas cahaya kandela, satuan kuantitas zat mol, dan satuan sudut datar radian, dan satuan sudut ruang adalah steradian. Nah, kemudian kita lihat untuk satuan turunan. Satuan turunan adalah satuan dari besaran turunan. Contoh, satuan luas meter persegi, satuan volume meter kubik, satuan massa jenis kilogram per meter kubik, satuan kecepatan meter per sekon, satuan percepatan meter per sekon kuadrat, satuan gaya newton, satuan momentum kilogram meter per sekon, satuan usaha joule, satuan daya watt, satuan tekanan Pascal, dan sebagainya. Ya, masih banyak besaran-besaran turunan beserta satuannya. Kemudian ini hanya sebagai contoh, dan untuk satuan pokok dan satuan turunan ini saya tuliskan di sini adalah satuan dalam SI atau sistem internasional. Ya, saya kira cukup sekian pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan selamat belajar dalam rangka menghadapi asesmen akhir semester. Semoga nilainya baik. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye.